Suka lihat Instagram nggak? Cewek-cewek cakep? Hah? Suka ngeliatnya sejarah-sejarah. Sejarah-sejarah cewek cakep. Bagus. Duduk manis sambil ngopi, manis ngobrol di tongkrongan orang santai, tos-tos. Haikal! Aduh. Kamu, gimana? Hafalan surat ad-duhanya udah hafal belum? Aduh. Belum hafal Ustaz. Belum hafal? Iya Ustaz. Aduh. Malu-maluin Ustadz Musa yang mulia dan santun aja. Kerjaan main handphone mulu sih. Tuh besok-besok handphone jangan dimainin mulu. Lah, terus diapain Ustaz? Telan! Ya, ntar keselak dong. Ya muntahin lagi. Telan lagi. Muntahin lagi. Telan lagi. Muntahin lagi. Telan lagi. Terus aja begitu. Sampai perang dunia ketiga. Jawab aja. Udah, kamu harus siap-siap terima hukuman dari Ustadz Musa yang mulia dan santun. Jangan dulu Pak Ustadz. Haikal kan main handphone juga ada artinya Pak Ustadz nih. Haikal lagi SMS-an sama Ustazah Nuyuy. Serius? Wah, serius dong. Kamu nih emang santri kesayangan Ustadz. Ustadz dia ngomong apaan? Katanya Ustadz Musa nih, cowok idamannya Ustazah Nuyuy. Bener? Ngomong apa lagi? Nih, Ustazah Nuyuy langsung ngomong, tapi bohong. Iya. Haikal! Dibohong. Masuk lagi sana. Penasaran, Nus, pegang lu dong gelasnya. Kita tos dulu. Tos, minum dulu. Alhamdulillah. Haikal, kangen deh kayak tadi ya? Nggak, kangen banget Ustaz. Dialog Ustadz Musa sama Haikal tuh semuanya tuh punya ciri khas gitu. Ya itu tadi ciri khasnya itu nggak lepas dari bercandaan. Walaupun Ustadz Musa ini terkenal galak, tapi juga suka bercanda. Nasar nih yang suka ngebecandain Ustadz. Nasar apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Om Bobi gimana? Alhamdulillah baik juga. Tapi kayak serasa bukan ngobrol sama Nasar ya. Sama siapa tuh? Kayak ngobrol sama Pak Ade. Tingginya udah sama soalnya. Kamu makan apa sih kok bisa langsung tinggi begini? Terakhir kita ketemu 2019 ya? Terakhir? Iya. 2019 di Kunanta 3. Ya kan? Itu Nasar waktu itu masih segede botol plastik 300 mili. Itu mah dulu 2018, 2019 udah mulai tinggi. Udah mulai tinggi ya. Tapi gimana kamu ngerasa bahwa kamu udah dewasa nggak sekarang? Ya kalau dari tinggi ngerasa, tapi kalau dari sifat belum. Jadi namanya bongsor ya. Kamu umur berapa sih? 13. 13 tahun. Ya Allah. 13 tahun tapi udah bisa berkarya, udah main sinetron yang hits, kemudian udah main film yang hits juga. Alhamdulillah. Film yang paling diinget tuh Pengabdi Setan. Pengabdi Setan. Kalau Om Bobi juga lo pernah main film juga. Apa tuh? Pengabdi Mantan. Iya. Ini Pengabdi Setan yang pertama. Dengar-dengar baru selesai Pengabdi Setan kedua ya? Jangan spoiler. Iya. Masih rahasia? Masih rahasia. Ini kayaknya kalau ada sequel di Pengabdi Setan 1, 2, apa 3, kayaknya bakal ada karena film itu box office banget. Bahkan udah tayang di luar negeri ya? Luar negeri. Di daerah 20 negara. Salah satunya daerah Cimahpar. Bukan. Tapi ini semuanya udah nonton film ini yang pertamanya, sekarang udah ada di Netflix ya. Udah Netflix. Udah di mana-mana juga udah ada. Kita berharap ada sequel keduanya dan kita berharap Nasar masih main di situ, kedua, ketiga, keempat terus ya. Kalau perlu tiap hari ada Pengabdi Setan. Waduh, sinetron dong. Nasar, udah punya pacar belum? Masih nyari. Dari mana Google? Kalau ngelihat Nasar begini mah kamu susah kayaknya. Susah nolak cewek. Pasti banyak banget yang nyari, ganteng banget. Nih inget Om waktu muda begini kayak kamu nih. Muda. Iya. Sekarang nih segini nih kan kalau orang kan gini, orang tuh kan bayi, remaja, dewasa, tua. Kalau Om kebalikannya. Gimana? Tua dulu. Remaja, ujung-ujungnya bayi. Kayak Benyamin Button. Tapi seneng banget ngeliat Nasar sekarang
Untuk sinetron, sekarang lagi mau ada produksi sinetron? Ada yang satu sinetron komedi, satu lagi kolosal. Komedi sama kolosal. Kolosal. Luar biasa. Yang komedi udah syuting? Udah syuting, masih promo. Yang kolosal juga promo. Kolosal masih promo. Masa jadi pendekar dong? Spoiler dikit, yang kolosal jadi pendekar. Jadi pendekar? Pendekar. Kan kalau kolosal identik sama pendekar, ya kan? Identik sama silat-silatan gitu kan. Tapi Om Bobi nggak percaya kalau Nasa jadi pendekar? Jangan salah. Orang tinggi ganteng begini kok pendekar itu kan pendek dan kekar. Kayak galon. Tapi susah nggak main sinetron jadi pendekar? Karena pertama kali mungkin ada kesusahan dulu. Apa? Kesulitannya apa jadi pendekar? Kesulitannya ya berantem. Udah lama nggak gerak, lagi corona gini, lagi covid. Terus disuruh kayak fighting ya susah juga. Pas belajar lama-lama juga insya Allah bisa. Terus kamu ini dong ada adegan pakai seling ditarik terbang-terbang itu masih baru satu scene lah. Kebanyakan itu stuntman. Luar biasa. Tapi ini pasti jadi sesuatu yang baru dari seorang Nazar Anus, di mana dia jadi pendekar main sinetron kolosal. Berarti bareng dong, ya? Om Bobi juga lagi ada project nih. Apa tuh? Insya Allah, ini strippingan juga, rencana mau dibikin stripping. Doraemon. Baling-baling bambu. Iya. Di situ Om Bobi jadi bapaknya Shizuka. Bapaknya Shizuka. Shizukanya udah gede. Tapi Om Bobinya nggak jadi kartun, dia lain kartun, Om Bobinya manusia biasa. Lah, bingung kan? Bingung. Sama. Apalagi yang nonton pasti makin bingung. Dia mau kemana sebenarnya, bro? Sekarang kelas berapa sih? Kelas 2 SMP 8. Kelas 8, kelas 2 SMP. Masuk pengurus OSIS nggak sih? Apa? Enggak, kalau homeschooling gitu. Homeschooling? Homeschooling. Jadi gimana sih maksudnya belajar di rumah homeschooling tuh ya? Kalau homeschooling ya belajar, ada yang mandiri, ada yang di sekolah. Yang di sekolah itu siswanya cuma kayak 6 gitu, 5. Dikit-dikit, nggak kayak kalau sekolah kan 40, 30 nih. Kalau negeri 40, 30. Jadi ini cuma sedikit gitu Cuma ya? sedikit doang. Lebih enak nggak dibanding sekolah yang biasa? Ya kalau pelajaran di homeschooling lebih sedikit, tapi kalau buat sosialisasi sama teman banyak itu enakan ya. Lebih enak ya homeschooling ya? Kalau bersosialisasi sebetulnya lebih enak di sekolah. Sekolah biasa. Sama teman-teman, tapi kalau COVID gini yang enakan homeschooling itu lebih praktis. Kan sekarang udah pakai daring Zoom, segala macam ya, pakai Zoom ya. Kemarin juga Om tuh ada anak saya nih, sobat tos semua, umur sekarang baru 5 tahun. Itu laptop ketumpahan air. Iya asli. Ini laptop. Bilangin kalau habis belajar tutup ya, nganga. Dia naruh botol air di atas. Nah, nggak tahu ada jin lewat kesenggol, nggak tahu angin AC kekencengan, akhirnya menggoyangkan si botol air itu tumpah lah Pak. 1 botol full. Besok paginya, kok ini ada bercak-bercak air dan dicas. Otomatis kebakar. Akhirnya laptop itu sekarang beralih fungsi jadi talenan. Tapi ini memang jadi ujian buat orang tua juga ya di masa-masa pandemi seperti ini. Mudah-mudahan kita berharap semuanya bisa cepat selesai. Amin. Nasar sendiri kalau sekolah ada target nggak nanti? Kan sekarang lagi jalan sinetron. Sebetulnya kan memang untuk para pemain sinetron, apalagi yang masih sekolah, lebih enak homeschooling ya. Tapi ada nggak sih cita-cita ke depan selain karir di sinetron, di entertain lah? Yang kayaknya Nasar tuh, gue pengen banget jadi dokter nih, atau misalkan pengen banget jadi politikus, jadi pengacara atau apa, ada nggak? Pengen banget sih jadi, kalau nggak pemain basket, pemain bola ya kayak sport gitulah. Tapi sekarang lagi ke basket. Berarti atlet. Iya atlet. Tapi segini mah kegedean, Sar. Lah, terus atlet kan antara tulang dan kulit. Kurusin lagi itu. Gini ke basket yuk, over. Kamu sih mendukung banget, segini udah tinggi. Sekarang tinggi berapa? 170 ya, sekitar 2-3 tahun lagi 2,5 meter. Aduh, panjangan, nggak mau. Kamu mending kerja di bagian Indovision, masangin parabola. Kalau berbicara masalah karir, sebetulnya waktu di Kunanta kan emang itu bisa dikatakan masterpiece-nya Nasar sebagai pemain sinetron. Walaupun banyak sinetron hits, tapi orang lebih kenal kamu di Kunanta, ya kan? Dari Kunanta kamu dapat dikenal sebagai Haikal. Nah, sebetulnya goal kamu di entertain tuh maunya kemana? Apa mau jadi pemain sinetron terus? Apa mau jadi pemain film nantinya? Atau gimana? Apa ngikut aja? Apa gimana? Maunya sih diimbangin sinetron sama film. Jadi kalau misalkan lagi sinetron, kalau udah sinetron film dulu gitu. Jadi ya susahnya ya gitu. Kalau abis sinetron ke film itu kan susah. Kalau film itu kan lebih
realita, lebih kayak biasa, ngobrol biasa. Kalau sinetron itu kan lebay. Nah itu yang susahnya itu. Iya. Karena gini, mungkin perbedaan antara film dan sinetron adalah mereka punya pasar masing-masing gitu kali ya. Kalau di pemain sinetron atau yang biasa tiap hari muncul di TV, ketika sekalinya muncul di layar bioskop, mungkin orang berpikir begini, kayaknya udah beli tiket kok masih lihat orang itu biasa bisa lihat di TV gratis, barangkali begitu. Iya, bisa. Jadi mungkin harus ada space, ada waktu Nasar untuk rehat dulu, baru akhirnya untuk ke film. Cakep. Tapi sebetulnya lebih suka film apa sinetron? Kalau buat nyari terkenal di film, kalau buat nyari uangnya di sinetron. Cakep. Itu jawaban yang istilahnya tidak idealis, ya kan? Karena bener, maksudnya kalau sinetron itu stripping kan bayarannya tiap hari. Kalau film kan sekali, kalau akhirnya berhasil, filmnya booming, kemudian diajak lagi untuk main film, ya itu bisa jadi sesuatu yang ini kayak Reza Radian gitu ya. Iya. Tapi kalau misalkan enggak ya sinetron jadi pilihan lah. Terus kenapa lagi kalau misalkan kok teman-teman lihat kok orang kalau main di sinetron kok kayaknya agak lebay gitu atau gimana gitu kan? Sebetulnya gini, karena kalau film itu layar gede banget kan. Jadi orang untuk bergerak biasa pun, natural pun orang udah ngelihat, ini udah cukup gitu. Karena layar gede orang lihat, misalnya kayak gini, mau minum Kalau di film dengan layar segede gitu, orang udah tahu nih orang mau minum gitu. Tapi kalau di sinetron tuh orang TV-nya ada yang gede, Ada kecil. ada yang kecil. Jadi orang harus tahu pergerakan orang ini. Aduh, minum dulu nah itu kan gitu. Padahal tinggal minum doang. Untuk penegasan sebetulnya. Kan sama kayak kalau pernah main teater nggak? Apa pernah ini? Ya kan? Teater itu kan di gedung pertunjukan, orangnya banyak. Kadang-kadang ada baris pertama, baris kedua, kadang-kadang terus sampai ke jalan raya. Waduh, bukan teater. Nonton bentar serempet truk ya. Jadi orang yang nonton jauh itu harus tahu si pemain teater ini ngapain, makanya gerakan lebar-lebar. Misalnya gini, aku benci padamu. Nah kalau di sinetron mungkin bisa ditambahin lagi dikit. Aku benci padamu. Kalau di film kan enggak, karena layarnya udah gede dan penontonnya kan satu gedung itu kan bisa ngelihat. Aku benci padamu. Tapi kalau pemain teater karena banyak penonton yang jarak duduknya jauh dari layar, aku benci padamu. Wah. Nah itu jadi harus vokalnya harus kenceng, gesturnya orang tahu kalau lihat dari jauh, oh ternyata dia ngomong begitu kok. Oh gerakannya itu ternyata dia benci. Nah gitu. Jadi memang pada dasarnya semua seni itu sama, tergantung bagaimana cara kita menjiwai dari apa yang kita mainkan. Sejauh ini Nasar paling suka peran apa di karir ini? Peran bandel sama peran jahil, karena emang aslinya asli begitu. Bandel sama jahil. Jadi mendalam. Ini waktu di Kunanta, ini emang kita kan yang dewasanya cuma dikit ya. Maksudnya anak-anak semua kan nih. Gitu. Itu begitu kita lagi reading nih, misalkan Ustadz Musa di sini, Haikal di sini, Sinyo di sini. Kita reading nih, kita reading kita mau latihan nih. Reading mulai nih, baca. Haikal, misalnya dialognya begini. Haikal, kamu tuh dari mana aja sih? Kok kabur-kaburan terus sih? Gitu kan? Dijawab sama Haikal. Iya Ustadz, tadi Haikal habis ngejar layang-layang. Baca kan kita baca naskah nih. Makanya kamu tuh jangan suka main layangan terus ya kan? Ya layangan itu kalau kamu ngejar layangan, waktunya habis, ada waktu buat belajar. Ya kan Haikal? Sepi dong. Nggak ada jawaban. Main bola. Itu karena waktu masih anak-anak juga. Sekarang nggak tahu masih gitu nggak? Apa? Ya mau nggak mau harus merubah sikap. Ya kan? Karena kan ya semuanya juga bisa dimaklumi karena anak-anak. Tapi kan semuanya ada fase anak. Nanti mungkin bandelnya beda lagi nih. Ya ini nih. Pokoknya Haikal harus bisa jaga kepercayaan orang tua semuanya. Kamu udah makin gede, ganteng, masya Allah. Kemudian nanti punya karir yang bagus. Hati-hati jangan sampai ngecewain orang tua. Terus jadi Haikal yang atau jadi Nasar yang Om Bobi kenal dari kecil. Tetap walaupun kamu dulu waktu kecil wajar anak kecil banget. Justru kalau anak kecil diem gitu sakit ya. Kalau anak kecil kan kemana-mana lari, sana kan emang anak kecil gitu loh. Kalau kayak Om Bobi gini lari-larian ya. Kalau kamu kan lagi kayak gitu ditegur malu. Kalau Om Bobi malu-maluin. Oke, Nasar, kamu kan anak keberapa sih? 3. Anak ketiga. Dari 5 bersaudara ya? Enggak, anak 3 dari 3 bersaudara. 3 bersaudara. Yang 2 sebetulnya kemana sih? Udah meninggal. Itu Pas Nasar udah lahir atau? Enggak, belum. Masih belum lahir, belum direncanain juga. Belum direncanakan untuk lahir. Jadi yang kakak-kakak berarti udah meninggal. Berarti udah jadi meninggal. anak tunggal sekarang.
pengen gak sih punya kakak? Pengen gak sih punya adik? Kalau pengen punya adik, takut sayangnya dibagi. Ini nih. Kalau anak tunggal bahasanya begini, kenapa takut sayangnya dibagi? Iya, nggak enak. Kalau punya kakak juga bingung. Kata mama, babak kawin dulu sama janda baru. Ini jawaban nih, nggak kepikiran. Baba kawin lama. Respon Baba waktu kamu ngomong gitu gimana tuh? Apa? Baba seneng, emak nggak seneng. Aduh, ya Allah, iya. Baba kawin sama janda, punya anak lebih tua dari kamu, iya, baru punya kakak gitu ya. Tapi gue jadi skip mau ngomong apa bener. Tapi apapun itu disyukuri sekarang ya. Syukur. Karena biasanya kalau anak tunggal begitu. Om Bejo waktu punya anak dulu satu, mempunyai adik takut. Tapi kalau udah ada sih adiknya sebetulnya sayang. Tapi apapun itu disyukuri bahwa sekarang Nasar sendiri di sini semua kasih sayang full ke Nasar. Nah Nasar juga mesti begitu, harus full ke orang tua. Gimana? Om Bobi tahu banget tuh mamanya. Ini mamanya tuh khawatir banget sama Nasar. Nasar naik motor, ngikut di belakang ngejar. Ini Nasar naik motor, mamanya di sebelahnya tuh. Nah, jangan ngebut-ngebut ya. Tapi itulah wujud cinta kasih seorang orang tua. Apalagi ibu sama anak, apalagi Nasar anak tunggal. Cita-cita Nasar untuk orang tua sampai sekarang, ada yang sudah tercapai apa? Yang belum tercapai apa? Yang udah tercapai bisa beliin orang tua rumah. Alhamdulillah. Rumah monopoli? Apa? Bukan, rumah asli. Rumah asli? Rumah asli. Alhamdulillah. Ada pintunya nggak? Ada dong, masa nggak ada. Iya. Hasil dari jeripayah. Masya Allah. Terus apa lagi? Yang belum tercapai ya umrohin haji. Umroh haji. Walaupun sudah bisa sekarang tapi belum bisa karena masih COVID ya. COVID. Kita doain mudah-mudahan Nasar semua subscriber dan viewer dari TOS di Bumi Maulana Channel ini bisa memberangkatkan orang tuanya pergi haji. Amin. Ya, ini motivasi nih. Nasar usia 13 tahun, alhamdulillah Allah izinkan untuk membelikan rumah untuk orang tua. Tapi mesti ingat bahwa Nasar bisa membelikan rumah bukan karena hebatnya Nasar, bukan karena aktingnya bagus, karirnya bagus, tapi semuanya karena izin Allah. Supaya bisa jadi contoh buat yang lain, silahkan kalian berusaha untuk membahagiakan dan memuliakan kedua orang tua. Karena ridho Allah itu ridho orang tua ya, Sar ya. Iya. Asal beli rumah, belum bisa beli rumah beneran ya, rumah Barbie lah. Rumah Barbie. Rumah keong. Kalau masuk rumah gerak gitu ya. Ada rasa ini nggak, Sar? Rasa pernah ngerasa, aduh capek nih gitu. Apa? Pernah ada di titik itu nggak? Alhamdulillah nggak pernah, karena kalau aku syuting ya enjoy aja, enjoy. Kayak syuting pun Anta, ya anggap aja nggak syuting, udah kayak biasa aja, ngejailin Sobri, udah kayak real aja. Real, bener-bener menikmati pekerjaan dengan apapun yang terjadi, jangan mengeluh ya. Karena orang yang berbahaya itu orang yang ngeluh, Sar. Kenapa? Karena orang yang mengeluh itu jauh dari rahmat Allah, bis. Jadi sebetulnya kita tidak boleh putus dari rahmat Allah, nggak boleh berputus asa. Kita harus tetap bersyukur, apalagi di pandemi sekarang, Nasar udah ada 2 judul sinetron, walaupun masih promo, kita doain mudah-mudahan cepet tayang. Amin. Kayaknya seru tuh yang pendekar itu tuh. Luar biasa. Seru banget. Pembuat lihat masa berantem. Biasanya kan berantem lawannya Sobri. Lawannya Lukman gitu. Apaan kamu? Datang emaknya pisahin. Udah nggak jadi berantem tuh. Tapi kalau ini kan kolosal, pakai pedang. Itu pedang waktu dicabut, pedang berapa sendok? Aduh, bukan. Golok, pendekar golok. Pakai golok. Golok bukan pedang. Masya Allah. Pakai golok tuh. Jadi di sini Nasar jadi pendekar bisa ditiru lagi nih. Maksudnya jadi peran protagonis ya, peran baik ya. Ini juga bisa jadi sinetron mendidik untuk teman-teman semua adik-adik khususnya yang nonton di rumah. Kemudian nih pertanyaan berikutnya buat Nasar nih. Katanya, nih nggak tahu bener apa enggak nih, banyak banget yang mention nih. Kita udah pernah Kunanta 1 dan alhamdulillah sukses ya. Itu sinetron yang waktu itu kita nggak nyangka ya, Sar. Karena waktu itu Kunanta 1 itu tayang waktu stasiun TV itu lagi belum ada sinetron sebenarnya, lagi jarang sinetron. Kemudian Kunanta masuk dan berhasil membukukan sekitar 197 buku dan 245 episode kalau nggak salah ya. 200. Kemudian Kunanta 2 kita bareng lagi. Kunanta 2, Kunanta 3. Nggak terlalu panjang ya, 60 episode. Kunanta 3 juga nggak terlalu panjang, 45 episode. Dengar mau ada Kunanta 4. Aduh, dengar nggak kamu? Apa? Nggak dengar, tapi suka nyari di Google gitu. Kunanta 4. Di Wikipedia 2021. ya? Wikipedia itu. Itu kok bisa ada?
Itu apakah benar-benar bakal ada Kunanta 4 apa gimana ya? Kita tungguin aja. Tapi kalaupun ada Kunanta 4, bayangan kamu bakal gimana sinetronnya? Bayangan aku jadi santri senior. Santri senior ya? Santri senior yang ngedidik anak-anak. Tapi nanti bakal ada Haikal kecil yang lain, sobri-sobri kecil yang lain. Jadi Haikal ini yang udah sekarang ini udah gede jadi santri senior, tapi ada tandemannya Haikal yang kecil. Nah, itu cakep. Terus Ustadz Musa jadi kepala. Jangan sebutin tuanya dong. Jadi kepala pesantren. Jadi kepala pesantren. Nikah sama Ustadz Januyuy. Aduh. Seru nggak? Nggak seru. Nggak seru. Nikah sama Ustadz Januyuy. Yang lain aja, Ustadz. Anaknya Pak De. Ya. Itu ada lagunya tuh. Ada anak lebih tua dari bapaknya. Kemudian udah pada gede-gede, terus nanti kamu dijailin sama santri-santri juniornya. Itu seru tuh, ada konflik. Jadi kamu jadi senior, ceritanya kamu tuh ngelabrak nanti yang masih kecil-kecil, ya kan? Itu seru, Kunanta 4. Tapi kayaknya bakalan ada deh. Aduh, insya Allah. Insya Allah. Ditunggu aja, sama ditonton kalau misalkan ada. Kalaupun ada ditonton pasti kita kabarin ya. Karena banyak banget yang nanya nih, Kunanta kapan ada lagi? Kunanta kapan ada lagi? Sekarang kan tayang di TV-TV lokalnya stasiun TV itu ya kan, di MNC kabel tayang, kemudian suka ditayangin juga tuh udah berapa kali nggak tahu tayangin berapa kali. Di MNC TV masih ada kadang-kadang sore. Masih ya sore. Siang. Waktu bulan puasa sempet tayangin lagi, yang pertama ratingnya bagus ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalaupun ada lagi kita dalam keadaan sehat. Amin, ya. amin. Kemudian juga schedule-nya masuk. Amin. Terus juga ya Allah mempertemukan kita lagi di judul itu dengan kondisi yang terbaik dari Allah buat kita. Pertanyaan terakhir buat Nasar. Apa tuh? Kamu udah kepikiran gak sih? Kayaknya aku mau nyari, karena gue udah mulai gede ya. Udah mulai gede, pasti kamu juga udah lihat-lihat Instagram ya kan? Cewek-cewek cakep gitu kan? Suka lihat-lihat Instagram nggak? Cewek-cewek cakep? Hah? Suka ngeliatnya sejarah-sejarah. Sejarah-sejarah cewek cakep. Bagus. Ini Nasar ini kadang-kadang kalau kamu kepikiran bener. Sejarah cewek cakep. Kira-kira kalau misalkan kamu punya pasangan, pengen yang kayak gimana? Karena kalau anak laki-laki pengen punya kayak mama. Atau kamu punya artis idola, pengen kayak Chelsea Islan. Aku pengen punya pacar itu kayak Positi. Aduh, karena lucu, latah mulu. Iya. I love you. Ada nggak kepikiran sosok? Belum kepikiran. Sama sekali belum kepikiran. kepikiran. Walaupun hanya angan-angan seumuran kamu tuh gimana sih? Ya paling seumuran aku sukanya yang cantik gitu, yang baik gitu, yang bisa nyemangatin lah lagi syuting gitu. Cantik, baik, nyemangatin syuting. Kalau jalan ngelayang, punggungnya bolong. Dulu kan kamu sempat deket tuh pemain Kunanta. Hah? Siapa dia namanya? Naila ya? Bukan, Sunshine. Jadi Nasar ini dulu pernah dekat sama Naila yang di Kunanta, jadi siapa deh? Amalia. Salah satu trio centil tuh gimana jargonnya? Strawberry, mangga, apel. Sorry, nggak level. Nasar tuh dulu sempet lah. Bahasanya tuh bukan cinta monyet ya, cinta beruk ya kalau nggak salah. Beruk bapaknya monyet. Jadi dulu sempet tuh suka-sukaan Sobri sama si Lilis. Siapa namanya asli Lilis tuh? Alexa. Pokoknya tuh si Lukman sama siapa gitu ya. Lukman mah banyak dia mah. Lukman banyak memang. Luar biasa, bukan cuman cewek doang yang banyak kalau Lukman. Apa? PR banyak. PR ini banyak, makanan juga banyak gitu. Kayak rambutnya keriting. Nah, terus mereka lagi suka-sukaan gitu, kita lucu aja sih ngeliatnya, jadi motivasi buat syuting Nasar ya. Tapi Om Bobi yakin Nasar juga waktu itu kan masih kecil banget, jadi untuk motivasi aja, seneng. Berarti menandakan bahwa Nasar normal. Nah, kalau Nasar sukanya sama Kiai Amin, udah tua laki lagi. Itu menandakan normal. Lu sempat ada suka-sukaan itu sampai sekarang masih gimana tuh kalau ketemu sama Naila, ada rasa canggung nggak? Enggak, biasa aja, udah jadi temen aja. Jadi teman, tapi mungkin nggak yang lalu-lalu itu terulang kembali. Aduh. Naila cantik loh sekarang. Jangan goda-goda gitu deh. Kenapa emang? Nggak mau. Tapi mau nggak kalau Nailanya mau, kamu mau? Enggak, satu judul beda cewek lagi. Beda judul beda cewek. Oke. Tangan. Ini kelihatan bakat-bakat playboynya nih. Tapi apapun itu, Nasar tetap jadi anak yang soleh. Amin. Berusaha untuk membahagiakan dan memuliakan kedua orang tua. Amin. Berkarir.
lillahi ta'ala jalanin aja. Mudah-mudahan Nasar jadi anak yang sukses di bidang apapun, dalam hal apapun. Dan doa berikutnya adalah mudah-mudahan ada sinetron Kunanta 4. Amin, amin ya Allah. Dengan izin Allah, pemainnya masih yang sama gitu ya. Mudah-mudahan takdirnya seperti itu. Dan buat teman-teman, walaupun sekarang udah nggak tayang, tapi masih tayang di YouTube atau di TV, jangan lupa ditonton, itu bagus buat pendidikan, apalagi buat yang udah punya anak nih, suruh nonton Kunanta ya. Dan mudah-mudahan nanti anaknya bisa jadi kayak Nasar Anus. Amin, amin, amin. Anak yang berkaya dan berprestasi. Amin, amin. Insya Allah membahagiakan kedua orang tua. Terima kasih, Amin. Nasar. Sama-sama Om. Udah di siraman kolbu lagi. Makasih udah hadir. Kalau makasih udah di siraman kolbu, sejukkan hati. Oh ini bukan. Terima kasih sudah di tos tongkrongan orang santai. Tos lu dong. Jangan lupa di subscribe Bobby Maulana Channel, like, comment, subscribe, and share. Kamu punya YouTube juga ya? Ada Nasar Anus Channel sama Instagram Nasar Anus. Sama Instagram Nasar Anus. Jangan lupa di follow, di subscribe. Mudah-mudahan banyak manfaat dari channel ini. Jadi berkah untuk semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk manis sambil ngopi, manis ngobrol di tongkrongan orang